Halo guys, nama gue dari StaffTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. So, di video kali ini kita bakal unboxing dan juga seperti biasa minggu depan review HP dari Poco yang harganya udah lumayan menarik dan juga dia sangat worth it menurut gue di tahun 2023 ini, yaitu si Poco F4. Yap, tahun lalu gue udah pernah nge-review si Poco F3 dan beberapa bulan yang lalu gue juga udah pernah nge-review si Mi 11T Pro. Cuma satu masalah di Xiaomi 11T Pro itu dari si chipsetnya Snapdragon 888. Seperti kalian tahu, chipset tersebut adalah chipset yang sangat panas banget seperti setrika dan juga punya optimisasi chipset terburuk menurut gue di era chipset modern saat ini. So, menurut gue Poco F4 yang dia itu kan pakai Snapdragon 870 itu pretty much kayak Snapdragon 865 versi sedikit di boost. Yang gue bisa bilang 865 itu chipset paling bagus yang Snapdragon pernah buat. Gue confident HP ini menurut gue bisa jadi lebih worth it daripada 11T Pro kalau misal kalian hanya nyari untuk raw performance aja, terutama buat main game berat kayak Genshin. 865 menurut gue ini chipset paling cocok yang budgetnya hanya murah banget. Untuk harganya pastinya ya, untuk performance menurut gue di harga yang kalian bisa beli di harga 4,4 juta. Untuk yang secondnya kalau misal kalian ingin baru itu harga di 5 juta. Itu menurut gue cukup murah untuk dapat chipset flagship dan juga spek-spek lainnya. Spek lainnya seperti apa? Spek lainnya tuh gue bakal taruh sini untuk lebih lengkapnya, tapi in summary dia pakai Snapdragon 870 yang seperti gue tadi bilang. Terus dia tuh pakai layar 6,67 inci. Dia itu yang pastinya Full HD AMOLED 120Hz display dengan PPI sebesar 395. Terus dia punya peak brightness di 800 nits HBM dan juga 1000 nits untuk HDR content. So, sangat bagus banget yang pastinya. Ada NFC juga, dual speaker, baterai juga lumayan besar di 4500 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 60 wattan, 67 watt lebih tepatnya. Mantap banget. Cuma ini kelemahannya sayangnya yang gue nggak ngerti ya di segmen Android itu kenapa HP mid-range kayak Poco F4, 11T Pro tuh headphone jacknya dicabut. Padahal menurut gue sangat berguna banget terutama buat gaming ya. Karena mau sebagus apapun Bluetooth earphone itu latensinya nggak bakal sebagus wired yang pastinya. Aneh banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini buat competitive gaming ya pastinya harus beli converter biar dapat latensi pakai wired headphone. Anyway, kita langsung dibuka boxnya atau bubble wrapnya. Gue tuh beli ini yang second ya, jadi harganya di 4,4 juta pas gue belinya. Yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 125GB. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya dua-duanya di deskripsi ya. Link yang baru dan juga link yang second kalau misalnya kalian tertarik HP ini. Ya pastinya, ini barang resmi. Gue sekarang udah jarang, atau untuk sekarang ya gue bukan jarang lagi, gue gak bakal review HP limbah Jepang lagi karena lagi ada masalah emailnya. Kalau misalnya emailnya keblok, itu bakal susah banget nge-di covernya karena servernya lagi error. Jadi kalau misalnya banyak di komen yang bilang, kapan nge-review lagi HP limbah Jepang bang? Gue nggak tahu kapan, gue bakal nunggu sampai servernya udah bisa bekerja dengan normal, nanti gue bakal review lagi HP limbah. Jadi mohon bersabar ya. Untuk sekarang kita review aja HP resmi yang harganya sekarang menarik, yang menurut gue ini kontennya cukup interesting juga. Karena HP resmi kan banyak banget, jadi banyak yang bisa dibikin konten lah HP-HP zaman dulu. Kayak misal gue kepikiran sekarang tuh kayak S7 Edge yang zaman dulu atau Mi Mix 2S. Itu HP Inter yang masih aman emailnya karena dia sebelum diblok ya. Dan ya banyak HP banget yang bisa direview untuk HP resmi yang emailnya gak bermasalah. Kalau misalkan punya ide juga gue mau nge-review HP apa, bisa komen di bawah ya. Gue pasti baca kok. Anyway, ini dia boxnya. Si salahnya bilang gini tuh secondnya sangat mulus banget dan juga masih ada garansi, kalau nggak salah masih ada garansi 12 bulan lebih. Jadi ini HP pretty much baru dipakai sekitar 3 bulan ya. Bisa kita lihat juga box pembeliannya masih ada ya, dia si bubble wrapnya, bukan bubble wrap, si plastiknya dia masih ada. Nice. Bisa kita lihat gue beli yang night black yang pastinya resmi di Indonesia. Kita langsung aja buka boxnya. Oh, sama dia disolatif dikit nih biar nggak jatuh kayaknya. Kita gunting lagi, kita cutter aja. Keblam. Oke. Langsung aja dibuka. Boom, seperti biasa ada logo Poco. Gue kalau nggak salah belum pernah nge-review Poco F4 baru deh ya. Karena waktu itu gue telat seperti biasa. Anyway, gue hampir lupa guys. Kalau bisa kalian beli ini kan full set ya, ternyata dikasih converter juga nih, bisa kita lihat. Jadi kalian dikasih casing. Ini casing bawaannya udah dipakai sedikit kayaknya, udah agak sedikit menguning. Tapi yang bagus, untung aja ya, kalian masih dikasih converter dari USB Type-C ke headphone jack. Jadi ya at least Poco atau Xiaomi walaupun dia nyabut headphone jack tapi dikasih konverternya ya buat para gamers. Gak kayak Apple harus beli sendiri.
Anyway, yang pastinya full set, nggak ada masalah, full set bagus. Yang pastinya kalau misalnya kalian mau beli HP di toko gue, harganya bakal lebih murah, tapi keep in mind stoknya hanya satu ya. Hanya yang dijual di video. Gue nggak ada stok-stok lagi, karena gue bukan toko besar juga. So, kita kepinggirin dulu. Di sini ada HP-nya, dan di belakang ini apa ini? Oh, cover-nya doang. Kita kepinggirin HP-nya, dan di sini ada chargernya sendiri. Di sini ada charger Xiaomi yang besar, ya. Ini kayaknya udah support nih, udah support 67 watt juga. Coba kita lihat. Yap, charger 67 watt, nice. Dan di sini ada si kabel USB Type-C-nya. Bisa kita lihat. Kita cabut aja. Bam! Kabel USB Type-C to Type A. Nice. Oke, mari kita beresin dulu. Dan mari kita langsung aja fokus ke HP-nya. Kita buka dari si plastiknya, bisa kita lihat. Yaitu Snapdragon 870 5G. Yang pasti kita bakal tes 5G-nya nanti di full review. Dan juga di video ini yang pastinya. Karena kan di daerah gue udah ada 5G, jadi kita bisa tes langsung bersama-sama. Nice. Cabut stikernya. Oke, so ini dia Poco F4. Yang pastinya enteng banget ya ini. Sangat enteng, banyak fingerprint. Gue bersihin bentar, pakai baju biasa. Oke, dan ini dia si Poco F4-nya. Kondisinya gue bisa bilang bodi belakang super duper mulus. Di sini bisa kita lihat ada kayak ini ya, flash, ada 3 flash, nice. Terus ada setup triple kamera, tapi ini sebenarnya hanya 2 kamera karena kamera terakhirnya seperti biasa useless banget. Dia tuh main kameranya sangat bagus menurut gue, 64 megapiksel. f1.8 dan udah ada optical image stabilization. Kamera keduanya ultra wide 8 megapiksel dan kamera ketiganya ini yang gak berguna banget, hanya 2 megapiksel makro kamera. Super duper shit. Sedangkan kamera depan dia cukup oke. Di 20 megapiksel selfie kamera, cuma dia aperturnya agak sedikit kecil ya di f2.5. Dan juga untuk record hanya bisa sampai 1080p 30 fps. So, kita cek kondisi lagi. Di sini ada fingerprint sensor yang nyatu sama power button. Khas Xiaomi, gue suka banget fingerprint Xiaomi kayak gini, mantap. Masih sangat clicky dan juga robust banget buttonnya. Untuk body ini kayaknya ya frame samping terbuat dari plastik, obviously. Di sini bisa kita lihat ada air blaster dan juga ini kayaknya speaker ya. Dibuat juga ada speaker lagi, stereo speaker yang pastinya. Ada Type-C konektor dan juga kalau misalnya kita cabut di sini di sebelah Type-C konektor ada SIM slot. Kita colok, bezinga. Di sini bisa kita lihat SIM-nya sendiri, dia sayangnya nggak ada micro SD ya. Hanya dual SIM. Bisa kita lihat SIM 2 dan SIM 1. Dan balik lagi ke layar depannya, ini layar depan 6,67 inci. Bisa kita lihat besarnya dengan iPhone 14 Pro Max gue sih ini nggak beda jauh ya. Agak sedikit lebih kecil tapi nggak beda jauh. Beratnya tapi jauh lebih enteng pastinya. Ini HP kayaknya nyala juga, jadi kalian bisa dengar notifikasi ya. Oh, ini HP nyala, kayaknya kepencet deh pas di perjalanan. Anyway, ini beratnya menurut gue cukup enteng rasanya. Kalau bisa kita coba ukur, kira-kira kalau di tangan gue tebak ini beratnya 190 gram atau 180 lah. Tebak di bawah juga di komen, kalian berapa ini? Mungkin bisa bener, kita langsung tes. 1, 2, 3. 197. Ya, gue hampir bener lah. Jadi ya, gak berat banget ya untuk HP segini. Kan iPhone tuh 235 gram gitu. Berat banget karena build quality-nya ini karena build quality dari plastik, jadi kerasa lebih enteng. Anyway, bisa kita lihat untuk si layar sendiri memang ada beberapa lecet, tapi ini lecetnya tuh gara-gara screen protector ya, bukan kacanya. Ini dia ada screen protector plastik. So, gue bakal setup dulu HP-nya dan nanti seperti biasa gue bakal balik lagi untuk si first impresinya. I'll see you soon. Oke guys, sudah gue setup HP-nya. Seperti biasa yang pertama kita tes dulu untuk si fingerprint sensornya. Gue confident ini spinnya pasti bakal cepat, instan, khas fingerprint sensor di power button Xiaomi. Kita langsung aja tes. 1, 2, 3. Oke, kenapa nggak mau scan? Oke, tadi kayaknya agak sedikit ngebug. Kita coba sekali lagi. Boom. Oke, aku ngerti guys sekarang. Jadi kenapa ini gak bisa langsung nge-scan? Kalau bisa kalian pakai AOD, jadi HP ini ada always on display yang pastinya. Kalian harus nunggu always on display-nya sampai muncul, baru bisa di-scan. Bisa kita lihat. Kalau bisa kita matiin langsung mau nge-scan, dia nggak mau. Harus nunggu always on display nyala, baru bisa kepencet. Kalau bisa kalian ingin cepat ya pastinya fingerprint-nya, nggak harus nungguin always on display ya. Kalian tinggal ke setting, terus ke always on display dan lock screen, dan matiin aja si always on display-nya. Kalau bisa dimatiin, harusnya di fingerprint-nya lebih cepat. Yap, bisa kita lihat. Very fast. Dan juga pastinya super akurat ya. Kalau bisa kita nyalain, boom, langsung masuk ke dalam home screen. Yap,
Jadi ya ternyata memang OLED display ngelambatin fingerprint speednya. Anyway, kita lihat aja tadi ke setting dulu, kita lihat si softwarenya. Untuk software sendiri ini di MIUI 13 yang pastinya. Yang pastinya juga dia support MIUI 14, bisa kita lihat dia di Android 12 untuk sekarang. Untuk security patch-nya dia di bulan Agustus 2022. Kalau misalnya kita cek software, belum ada update available. Jadi memang untuk security patch-nya nggak per bulan ya, dia agak sedikit lambat, tapi at least dia untuk Android version dan MIUI udah paling baru. Dan kita lagi di sini, refresh rate sendiri yang pastinya dia bisa custom refresh rate, kalian bisa pilih dari 60Hz dan juga 120Hz, tapi gue lebih prefer ke default aja. Ini kayak promotion ala-ala lah, jadi dia itu bakal gonta-ganti dari 60Hz ke 120Hz tergantung kondisi HP, baterainya gimana, dan juga kalau misalnya kalian lagi nonton misal, dia bakal turun ke 60Hz buat nge-save baterai. Itu menurut gue ini settingannya bagus untuk nge-save baterai ini, karena baterai di HP ini juga nggak terlalu besar ya, dia hanya 4500 mAh baterai, dan dengan optimisasi MIUI yang kurang bagus menurut gue zaman sekarang, terutama MIUI 13 ini kayak berat-berat gak jelas. Jadi memang menurut gue default lebih bagus daripada stay di 120Hz terus. Tapi ini layarnya nggak bisa sampai 1Hz atau 10Hz ya guys, ini bukan LTPO display, ini hanya AMOLED biasa. Jadi hanya bisa cycle dari 60 ke 120Hz. Kita balik lagi seperti biasa, ada fitur-fitur kayak dark mode dan juga apa ini namanya reading mode. Dan kalau misalnya kita back lagi, kita cek aja untuk DRM infonya. Oh ya, gue juga lupa bilang, kalau misalnya kalian ingin wallpaper Nijika dari Bochi The Rock, di sini gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi ya. Anyway, balik lagi ke si videonya. Kalau misalnya kita coba tes untuk DRM infonya, yang pastinya HP ini support Dolby Vision, HDR10 dan HDR10 Plus. Yang bikin lumayan unik dan interesting, HP ini kelihatannya di DRM info kedetek dia bisa nge-cycle between 60, 90, dan 120 Hz bisa kita lihat. Tapi di settingan Xiaomi-nya dia hanya bisa 60 sama 120 ya, yang tadi kita lihat. So, gak tahu emang dia ini nge-bug atau sebenarnya layar ini bisa cuma di-lock sama Xiaomi. Gue kurang tahu. Kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa di komen bawah kenapa kita nggak bisa nge-cycle ke 90Hz atau stay di 90Hz sebagai custom refresh rate. Rada lumayan unik, lumayan aneh. Bisa kita lihat di sini juga ada Wideframe L1 yang pastinya. Dan untuk layar sendiri ini menurut gue layarnya super duper terang ya untuk harga 4 jutaan. Ini terang banget guys. Terang banget. Yang pastinya nggak sebagus layar 12 Lite ya, kualitasnya Mi 12 Lite. Di layar Mi 12 Lite itu benar-benar indah banget sih. Ini layar AMOLED-nya bagus, cuma nggak sebagus 12 Lite. Tapi yang setara bagusnya menurut gue dari HP ini yaitu dari si haptic feedback-nya. First impression gue bisa bilang ini haptic feedback-nya kerasa kayak HP flagship. Punchy dan enak banget dipakai ngetik keyboard atau kayak nyalain matiin control center, itu haptic feedback-nya kerasa solid banget. Dan juga untuk si sinyalnya sendiri, untuk sinyal Wi-Fi dia pasti bisa sampai 5 GHz ya atau 5 GHz. Dan kalau misalnya kita coba tes speed test pakai Wi-Fi 5 GHz, buat yang nggak tahu, gue tuh pakai Wi-Fi Biznet dan maksimum speed gue tuh langganan yang 200 MB per second. So kita bakal lihat apakah HP ini bisa sampai 200 MB per second. Kita allow aja, next. Mari kita langsung coba tes. 1, 2, 3, boom. Pingnya pastinya super rendah ya, hanya 7 ms. Dan download speednya di oke, cukup bagus. Dia naik turun ya, tapi kira-kira di sekitar berapa ini, 60 MB-an. Cukup solid. Gak sebagus kayak iPhone. Kalau di iPhone gua nih bisa sampai 100 up dan juga sekitar 200, kebalik, 100 down dan 200 up. Di HP ini 5 GHz-nya bukan yang terbaik lah, bisa kita lihat. Tapi cukup solid menurut gue, terutama dari pingnya ya. Buat kalian para gamer ini pingnya menurut gue solid banget di 7 ms. Dan ini apa sih jauh lebih stabil daripada 2,4 GHz ya, daripada Wi-Fi biasa untuk main game terutama. So, cukup solid. Dan next untuk tes signal 5G SIM card-nya, kita bakal langsung aja ke Batu Nunggal. Itu di dekat rumah gue, dia udah ada 5G. Kita langsung tes apakah tower Batu Nunggal support Poco F4 5G band-nya. Karena kemarin gue nge-review Redmi Note 10, bukan Redmi Note 10. Kemarin gue nge-review Realme GT Master yang 5G, itu nggak support ya, nggak kedetek 5G-nya. 5G tower di Batu Nunggal itu nggak kedetek. So ya, kita bakal langsung tes apakah HP ini bisa ngedetek tower 5G yang ada di Batu Nunggal. Let's go. Oke guys, so gue ini di Batu Nunggal dan kita bakal tes 5G-nya. Sebelumnya, ini 5G di Batu Nunggal bekerja ya.
at least untuk iPhone gue bisa kita lihat nih screenshotnya. Boom, itu 5G bekerja. Di atas kanan bisa kita lihat. Dan mari kita coba tes ke Poco F4 5G. Ini, by the way, ini layarnya pink banget ya di kamera, tapi aslinya nggak, kok ini aslinya putih biasa, mungkin gara-gara temperatur warna kamera iPhone gue. Anyway, kalau misal kita ke About Phone, bukan ke About Phone, ke SIM card dan mobile network, terus kita ke Telkomsel. Di sini preferred network type-nya gue udah kasih 5G ya, tapi nggak tahu kenapa dia masih 4G guys. Ini kayaknya apa? Antena 5G di batu nunggal tuh hanya bisa untuk iPhone gitu? I don't know. Ini HP Android kedua yang gue tes ya setelah 11T Pro, yang dia 5G-nya tuh nggak mau bekerja di batu nunggal. Bisa kita lihat tuh masih 4G. Tapi ya, kita tes aja speed 4G-nya di kondisi kayak gini. 4G juga ini bukan 4G Plus ya. Ini mungkin si HP-nya kebingungan, dia kayak mau nangkep 5G tapi nggak mau gitu. I don't know. Kalau misalkan kalian tahu kenapa, apakah ini gara-gara si band HP-nya nggak support band yang di batu nunggal, atau ada alasan lain? Mungkin yang tahu masalah perkabelan 5G kayak gini bisa komen di bawah. Thank you very much. Dan ya, kita langsung ngetes kecepatan 4G-nya aja ya. 4G Plus. Nice. So, langsung kita tes. Ini HP nggak mau fokus lagi. Kemauan fokus. Gara-gara warna hitam jadi susah fokusnya. Telkomsel 4G Plus. Ini aneh banget guys. Ini speed 5G atau 4G sih? Lihat. Ini 4G ya speednya. Bisa kita lihat tuh. 4G. Tapi dia download speednya kok kayak 5G ya. Ini sama persis kayak 11T Pro yang kemarin gue review guys. Dia walaupun 4G Plus, tapi speed downloadnya kayak 5G. Ini sampai 100 MB. Dan uploadnya seperti di 11T Pro juga. Dia memang 4G ya. Jadi aneh ini. Ini kayak di tulisan ini 4G, tapi download speednya dia kayak 5G. Uploadnya kayak 4G biasa. Aneh banget ya. Jadi gue bisa bilang ini support setengah-setengah 5G lah ya. Gak tahu nih. Ya rada unik ya. Download speednya dia kayak 5G tapi uploadnya kayak 4G. Kalau misalnya kalian tahu kenapa bisa kayak gini, mohon komen di bawah. Gue bener-bener gak tahu kenapa bisa kayak gini. Karena kalau di iPhone dia biasa aja langsung nge-show 5G ya. Anyway, mari kita langsung aja ke segmen selanjutnya atau balik lagi ke videonya. Ini dia 5G testnya udah selesai. Ya, langsung aja kita balik ke video studio. Oke, balik lagi yang terakhir, kita langsung aja cek kameranya. Ini yang pastinya star of the show-nya tuh main kameranya ya, yang 64 megapiksel dan udah ada optical image stabilization yang berguna banget terutama untuk foto low light gitu. So, pertama kita langsung foto kecing, kartu kecing nih. Gue matiin dulu, flash udah dimatiin, AI udah dimatiin. Oke, kita langsung coba foto. 1, 2, 3. Kelihatannya foto lumayan bright, colorful, dan detail ya. Nice. Kita coba foto si Hilicho dengan switch Otemu Red. 1, 2, 3. Kita coba foto Christmas Ball. Dan yang terakhir, kita coba foto, oh gue hampir lupa, kamera ultrawide-nya. Kita kamera ultrawide gabungin 3 fotonya ya. Ini dia ultrawide-nya, 1, 2, 3. Kelihatannya ultrawide-nya asalkan ada pencahayaan yang cukup sih, cukup solid juga ya. Dan ini dia untuk si foto selfie-nya 20 megapiksel. Thumbs up. So ya, itu dia sampel-sampel fotonya. Yang pastinya ini hanya basic aja. Untuk lebih detail gue bakal bahas minggu depan di full review-nya. Video recording sendiri, kamera belakang gue tadi lupa bilang, dia bisa nge-record di 1080p 60 fps atau 4K 30 dan 4K 60. Yang pasti kita bakal tes 3 resolusi tersebut nanti untuk di full review-nya. Anyway, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya. First impression gue sih menurut gue di tahun 2023 ya, ada 3 HP yang di harga 4,5 juta atau 5 jutaan yang sangat menarik. 11T, 11T Pro, dan juga Poco F4. Poco F4 menurut gue di posisi yang lumayan menarik, first impression-nya. Kerasanya ini pas gue tadi setup jauh lebih gak cepet panas dibanding 11T Pro, dan kerasa jauh lebih konsisten juga performanya dibanding 11T Pro. So ya, bisa jadi ini lebih worth it daripada HP-HP yang kemarin gue review yang harganya mirip-mirip ya. Tapi ya, itu untuk full review-nya. Thanks for watching, jangan lupa like dan subs, gue see you minggu depan untuk full review.